Kalau up to Pak Prabowo, ini koalisi akan 3, termasuk PD Perjuangan. Dari kacamata Barisan Nasional, dari kacamata koalisi permanen, apakah bentuk koalisi yang lebih kokoh dibandingkan dengan PDI, Golkar, dan Gerindra? Ada nggak yang lebih kokoh daripada itu? Saya melihat diri saya sebagai aktivis, ya. Saya melihat diri saya sebagai aktivis. Saya memang punya background peneliti, tapi saya juga punya background aktivis. Pemilu 2024 memang belum berakhir. Maksud saya hasilnya belum diumumkan. Tapi kita sudah bacalah kira-kira kemana arahnya. Bahwa kemudian akan ada banyak kontroversi di dalamnya, termasuk bagaimana usulan tentang mekanisme angket itu, kita tunggu bagaimana perkembangan politiknya. Tapi saya harus bicara dengan kawanku ini. Saya agak bingung bagaimana memilih katanya. Orang yang paling bertanggung jawab atau gimana? Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer. Bro. Ya. Setuju nggak dengan apa yang saya bilang? Bahwa lo orang yang paling bertanggung jawab pada kemenangan Prabowo? Enggak lah, pasti itu hasil kerja dari banyak orang lah. Tapi bahwasanya kemudian saya agak menonjol ya dalam dinamika ini, memang saya akui karena saya memang mengambil peran di sana, terutama soal gerakan sekali putaran. Jadi saya kan ketua umum gerakan sekali putaran lah. Gerakan sekali putaran atau GSP itu sebetulnya hanya salah satu relawan saja dari berbagai macam relawan yang ada di 2024 ini untuk 02. Ada relawan lama Pak Jokowi misalnya ya, seperti Bara JP atau Projo. Kemudian ada juga relawan lamanya Pak Prabowo, dan ada juga relawan-relawan baru seperti mungkin misalnya Bolonai Mase dan seterusnya. Tetapi memang frame sekali putaran itu boleh dibilang yang pertama menyampaikan secara publik dan bekerja secara katakanlah luas itu adalah saya dan teman-teman di GSP gitu. Dan alhamdulillah betul-betul Pilpres 2024 ini sekali putaran gitu. Sebagai orang yang berada di ruang politik itu, saya harus memuji cara Anda menciptakan momentum, menggarapnya, dan kemudian ya sekarang menghasilkannya gitu ya. Sebagai sebuah permainan politik, menurut saya seperti itulah seharusnya. Tapi sebenarnya ada banyak gugatan kepada Anda, bro. Iya. Termasuk soal bagaimana isu itu dirancang dan bagaimana bekerjanya yang kemudian menghasilkan seperti sekarang. Iya. Bisa nggak diceritain sebenarnya sejak kapan pikiran itu dimulai dalam tahapan Pilpres yang baru kemarin? Oke. Itu dimulai dari temuan hasil survei Indobarometer pada akhir Oktober. Survei itu memang kita rancang untuk dilakukan ketika calon-calon itu sudah ditetapkan. Calon yang ditetapkan paling akhir kan pasangan Prabowo Gibran. Nah, khusus mengenai Prabowo Gibran ini kan ada satu tesis yang sangat menarik lah. Apakah kemudian ketika berpasangan suara Prabowo akan naik atau justru akan turun? Karena pro kontra yang beredar di sekitar Gibran. Tentu kita semua pengen tahu lah bagaimana dampak berpasangan, bagaimana pengaruh Pak Mahfud misalnya kepada Ganjar, pengaruhnya Muhaimin kepada Anies, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa daya tarik terbesar itu ada pada Gibran, baik karena dia mengalami pro kontra sebelum itu di Mahkamah Konstitusi maupun karena dia bisa membawa potensi suara yang besar, yaitu mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi yang notabene selama setahun lebih ini konsisten di angka sekitar 75 sampai 80%. Sejak bulan keberapa mulai dipikirkan itu? Karena saya sedang mencoba mencocokkan dengan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi baru menjadi sebuah ide ya ketika hasil survei itu menemukan bahwa memang ada potensi sekali putaran. Nah, Indobarometer itu cuma bisa sekali survei karena belakangan saya baru tahu bahwa untuk bisa terdaftar di KPU artinya ikut quick count, dan yang lain-lain. Ada aturan mainnya. Ada aturan yang baru yang 2019 nggak ada. Ini cerita dari anak-anak di kantor lah bahwa Pak sekarang itu ada aturan kalau mau daftar itu
harus sudah terdaftar di Perhimpunan Survei Opini atau di asosiasi minimal setahun. Iya. Nah, Indobarometer itu pernah keluar dari gerakan dari asosiasi karena waktu saya menggagas Jokowi 3 periode itu. Jadi supaya saya tidak merepotkan teman-teman dengan pro kontra yang ada di lembaga survei, di asosiasi lembaga survei, jadi saya inisiatif untuk mundur gitu. Nah, karena menjelang 2024 anak-anak tuh mendaftarkan lagi dan ternyata Pak kalau daftar di asosiasi bisa, tapi kalau daftar di KPU itu nggak bisa karena harus ada syarat setahun. Jadi habis itu saya dengan istilahnya dengan sadar diri lah ya, saya nggak publikasi lagi, saya nggak survei lagi, saya cukup mendasarkan semua analisa kepada survei-survei yang ada. Tetapi ada temuan yang sangat menarik dari survei bulan Oktober itu bahwa kalau yang undecided-nya didistribusikan secara proporsional, sebagaimana biasa diterima dalam praktek ilmu statistik, ternyata pasangan Prabowo Gibran itu angkanya udah 43. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang mengatur bahwa kemenangan sekali putaran itu 50% plus 1 ya. Artinya saya lihat 43 ke 50 itu nggak jauh lagi kok. Nggak jauh lagi. 7%. Ya. Itu tunggu dulu. Itu Oktober ya? Oktober akhir. Maka putusan Mahkamah Konstitusi itu kapan ya? September ya? Nggak ingat saya. Saya cuma ingat patokan saya adalah saya menunggu pasangan Prabowo Gibran itu dideklarasikan, lalu kami survei gitu untuk mengukur dampak dari pasangan-pasangan yang ada secara definitif. Kalau sebelumnya kan kita bisa membuat simulasi pasangan, tetapi kan semuanya kan spekulasi gitu. Yeah. Bahkan saya ingat saya sendiri juga waktu itu karena surveinya ya mepet-mepet dengan pengumuman calon, kami masih punya beberapa ini kok simulasi kok gitu. Ya nanti kan begini, begitu sudah didaftarkan, begitu calonnya sudah dideklarasikan, pengennya segera turun lapangan survei kan gitu kan. Jadi saya masih menyiapkan beberapa simulasi. Nah itu yang menarik adalah bahwa ternyata memang Gibran Prabowo ketika berpasangan dengan Gibran itu tren suaranya itu mengalami peningkatan yang signifikan. Dan sementara pasangan Ganjar dengan Mahfud itu menurun. Nah, saya kan orang yang di dunia ini sudah dari awal ya, di dunia Pilpres itu sudah dari awal, dari tahun 2003 ketika Lembaga Survei Indonesia pertama kali dibentuk ya. Dan saya itu kuat membaca pola, Jadi misalnya waktu survei pertama Pilpres itu tahun 2003, saya sudah punya bayangan bahwa yang akan menang Pilpres 2004 pada Juli 2004, ini surveinya kan sekitar Agustus, itu kemungkinan besar adalah SBY. Kenapa begitu? Karena saya lihat survei SBY udah nomor 2, hanya di bawah Bu Mega, di atas calon-calon lain seperti Pak Wiranto, seperti Amin Rais, Akbar Tanjung dan seterusnya gitu. Kenapa dia nomor 2? Masalahnya jadi jelas. Tingkat pengenalan Pak SBY baru sekitar 60%. Sementara Bu Mega sudah 95%, kan petahana kan. Wiranto juga sudah 90%, Amin Rais 90%. Nah, yang menarik dari SBY waktu itu adalah tingkat kesukaan kepada SBY yang tinggi sekali. Paling tinggi di antara semua calon. Jadi waktu itu saya punya tesis dan proyeksi, kalau tingkat pengenalan masyarakat kepada SBY itu juga 90%, sama atau mendekati Bu Megawati. Pasti melewati. Dan itulah yang terjadi pada survei berikutnya. Ini ketika survei masih banyak yang nggak percaya ya. Ketika survei berikutnya pada bulan, kalau nggak salah Maret 2004, betul tesis itu terjadi bahwa SBY sudah melewati Ibu Megawati. 2014 saya ngelihat 2013, kira-kira 6 bulan, 7 bulan atau berapa bulan setelah Pak Jokowi jadi gubernur di DKI, itu saya ngelihat survei Pak Jokowi sudah nomor 1. Dan waktu itu saya ngelihat, Pak Jokowi ini kelihatannya nggak akan tertahan dia sebagai presiden terpilih Indonesia ya, dengan syarat bahwa dia memang bisa maju sebagai calon presiden pada waktu itu. Dan ternyata kemudian kejadian juga gitu. Jadi saya sudah sangat terbiasa melihat pola baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat pilkada. Nah, khusus untuk kasus Gibran itu pengalaman adalah pengalaman pilkada, bukan pengalaman nasional. Kenapa? Karena presiden Gibran ini belum pernah terjadi sebelumnya kan. Nah, saya ngalamin di pilkada cukup konsisten bahwa kalau tingkat kepuasan kepada ayah itu tinggi, kalau anak maju atau istri maju itu akan didukung oleh masyarakat. Bahkan saya ngalamin salah satu kasus paling ekstrim dalam pengalaman saya di dunia survei ya dan dunia politik, kasus di Kabupaten Kediri.
bagaimana ada seorang klien yaitu Bupati dengan 2 istri maju. Iya, jadi petahana sudah 2 kali dia nggak bisa maju lagi, lalu kemudian dia minta disurvei kepada saya siapa kira-kira yang dikehendaki oleh masyarakat untuk menjadi bupati berikutnya. Dan biasa kalau saya survei selalu bertanya mengenai nama calon untuk disurvei kan, namanya kan siapa saja kan gitu. Jadi di luar kami misalnya meriset, kami kan tentu nanya dengan yang minta survei. Sebetulnya yang jadi calon ini siapa saja gitu. Nah itu disebut sama dia nama-nama gitu. Ini siapa istri saya, ini siapa ketua partai ini siapa Ormas Nahdlatul Ulama, ini siapa istri saya juga. Oh terkejut saya. Yang bener Pak. Dua-duanya maju Pak, gitu. Betul-betul asli saya terkejut, nggak pernah membayangkan. Kita baca itu. Nah, dan dia bilang, ya dua-duanya mau Mas. Ya sudah biar rakyat memutuskan. Surveilah kami. Begitu survei sudah selesai ya cerita kepada Pak Bupati itu, Pak ini yang paling tinggi adalah istri pertama. Nah akhirnya dua-duanya maju dan betul akhirnya ya yang menang adalah istri pertama itu gitu. Jadi bayangkan kalau mau pro kontra atau kontroversi kan kurang apa ya. Ya satu istri maju aja sudah jadi pro kontra. Apalagi kalau dua-duanya. Tapi nyatanya masyarakat memang senang puas dengan Bapak itu ya terjadi. Di sisi yang lain saya tambahkan dikit lagi ya. Kalau misalnya masyarakat nggak puas dengan si bupati atau gubernur, maka ketika anaknya maju itu biasanya kalah. Nah dari pengalaman itu, maka saya berani mengatakan Gibran kalau jadi wakilnya Prabowo akan menciptakan gempa politik. Gitu. Gempa politik dalam pengertian dia akan mengubah konstelasi secara signifikan. Tadinya kan posisi atau kekuatan Prabowo dan Ganjar itu kan kurang lebih setara ya. Ya 33, 34, 35. Bahkan pada beberapa bulan sebelum itu sempat naik Ganjar ya. Jadi ya anggaplah terakhir itu situasi sebelum penetapan pasangan atau sebelum deklarasi pasangan itu kan masih seimbang. Jadi saya melihat potensi Gibran menjadi seorang game changer lah dalam proses itu. Oke, itu soal metodologi ya. Tetapi sebenarnya gugatan yang terbanyak kepada situasi itu dan terkhusus kepada Anda itu adalah Anda dianggap melulu lantakkan apa yang harusnya ada di dalam proses berelection ini. Apa itu soal etika lah dan segala macam gitu kan. Bagaimana Anda menempatkan diri pada situasi itu? Pertama saya nggak melihat ada masalah etika di situ. Kalau dikaitkan khususnya dengan Mahkamah Konstitusi ya. Buat saya Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan terhadap norma, itu pengadilan norma yang bisa berlaku kepada siapa saja, kepada banyak orang, bukan cuman kepada Gibran. Gitu. Pada hari ini ya semua anak yang atau semua anak muda atau semua orang yang usia di bawah 40 dan pernah menjadi elected official itu bisa maju gitu. Soal kemudian betul-betul maju atau tidak itu soal lain, tetapi itu bukan hanya berlaku bagi Gibran gitu. Yang kedua, pro kontra mengenai apa yang terjadi pada Anwar Usman misalnya, dia dianggap melanggar etika karena dia misalnya berkomunikasi dengan hakim konstitusi yang lain. Menurut saya itu berlebihan kalau dianggap sebagai pelanggaran etika. Biasa aja kita dengan kolega berdiskusi. Yang penting kan nggak ada todongan senjata, nggak ada bribery di situ. Dan di MK jelas disampaikan bahwa tidak ada soal-soal seperti bribery dan seterusnya. Nah yang berikutnya lagi kalau buat saya lepas dari keputusan yang sudah diambil ya, menurut saya juga salah untuk mengatakan bahwa wah ini Anwar Usman ada kepentingan dengan ponakan dia gitu. Karena sesungguhnya kalau diteliti ke belakang dari tim yang saya punya ya, itu ternyata beberapa keputusan MK di masa lalu itu berkaitan dengan nasib dari hakim konstitusi. Misalnya Saldi Isra berkaitan dengan usia seorang hakim konstitusi dan dia ikut memutuskan loh perkara yang notabene dia punya kepentingan langsung. Nah pernah juga ada kasus di mana MK itu memutus suatu perkara, suatu permohonan yang berkaitan dengan kepentingan MK sebagai institusi, yaitu ketika MK mau diawasi oleh Komisi Yudisial dan MK memutuskan bahwa MK tidak termasuk pengawasan di Komisi Yudisial gitu loh. Loh kalau di masa lalu boleh kenapa sekarang jadi salah gitu loh. Sedikit tentang Gibran. Sebenarnya saya tidak mau terlalu jauh ke situ ya, karena menurut saya kita tampaknya mundur terlalu jauh membahas. Tapi apapun namanya saya mewakili publik di situ. Bahwa ketika Anda mendampingi isu itu ya, suatu putaran, mengusung Gibran, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa tampaknya
justru Prabowo akan terbebani oleh Gibran dengan kemungkinan sergapan ya. Sergapan kepada Gibran. Salah satunya itu adalah ketidakcakapan, ketidakmampuan untuk sampai pada tahapan wakil presiden. Anda pernah khawatir nggak soal itu? Enggak ya? Iya. Pertama, kalau kita bicara pertarungan ya, kita harus memikirkan potensi kemenangan terbesar. Potensi kemenangan. Istilahnya ya di antara semua kemungkinan ini mana yang paling memungkinkan untuk meraih kemenangan. Di luar itu juga misalnya begini. Ini koalisi partai juga kira-kira yang disetujui oleh mereka siapa sebagai calon. Kan nggak bisa kita calon presiden tuh nggak bisa loh sekedar bersandar pada kemauannya semata-mata. Ya, karena kalau nggak bisa kena veto partai politik, ya kan? Kalau soal menang itu sudah pastilah. Ya gamenya kan di situ. Iya. Kan pertarungan politik itu. Ini perlu dijelaskan, Bang. Iya. Karena apa? Karena sebagian orang kan berpikir dengan cara yang berbeda. Bagaimana nanti kalau misalnya telah berkuasa atau memerintah? Ya kita nggak usah ngomong itu dulu. Kalau misalnya kalah kan nggak jadi, semua teori itu nggak jadi. Ya, jadi itu soal menang tak kalah itu sudah merupakan bagian dari permainan. Tapi maksud saya adalah itu kan ada beberapa kontroversi, terutama pada saat debat, menyangkut dengan Gibran sendiri, juga termasuk pada Pak Prabowo. Dalam catatan Anda sebagai surveyor dari situasi ini, presiden ini, sempat memang mengganggu soal itu? Enggak. Enggak ada urusannya. Enggak. Menurut saya justru Gibran menjadi salah satu bintang kok dalam kampanye, dan dia justru memperkuat Pak Prabowo dengan sangat-sangat jelas. Oh, jadi justru tidak melemahkan? Oh, enggak, justru memperkuat gitu. Kan begini. Gibran itu kan di underestimate. Wah, nanti kalah dia di acara debat ini. Dia kan terlalu muda, dia berhadapan dengan akademisi. Iya, dan bahkan pada saat debat itu ada beberapa tingkah atau bahasa atau pernyataan yang kata orang ini bisa memukul balik. Jangan kesana dulu, kita urut dulu, Bang. Bahwa awalnya dia di underestimate kan. Ternyata performanya kan gilang gemilang ya. Artinya terutama pada debat pertama Wapres ya. Iya. Jadi dia lancar sekali berbicara, dia tenang, dia menguasai panggung begitu. Seolah-olah yang kalau permainan sepak bola seolah-olah yang sudah lama menjadi pemain di situ kan adalah Gibran. Dan menurut saya sih sebetulnya itu tidak terlalu mengejutkan kalau dari kacamata saya. Pertama kan bahwasanya dia sudah pernah berada di panggung debat kandidat sebelumnya. Justru dibandingkan dengan dua orang yang lain, dua orang itu belum pernah pada panggung sebagai debat kandidat gitu. Walaupun beda jenis kandidasinya ya. Yang kedua itu temanya tema ekonomi, yang notabene background ilmu paling sesuai adalah seorang Gibran gitu. Nah, di luar mungkin yang jadi sorotan yang tadi disampaikan oleh Abang tadi adalah soal debat kedua ya, yang ada adegan begini segala macam ya. Debat kedua Cawapres. Iya, Cawapres. Iya, kita bicara debat Cawapres ini, yang begini-begini itu. Ya, kalau saya melihatnya sebagai style anak muda ya, yang lebih non konvensional, yang lebih kreatif, dan mungkin juga sebagai ekspresi dari kepercayaan diri yang luar biasa. Dan menurut saya sih begini, kalau kita ngelihat soal begini-begininya, menurut saya kita harus melihat dari kacamata anak muda loh, jangan dari kacamata anak tua. Bagi kacamata anak tua itu mungkin itu kurang sopan, tapi bagi kacamata anak muda itu sesuatu yang biasa, menarik, dan barangkali justru heroismenya anak muda tampil di situ gitu. Ya, yang jelas kan begini, semua survei dan termasuk exit poll menunjukkan bahwa anak muda yang milih pasangan 02 itu ya, Prabowo Gibran itu proporsinya besar sekali gitu. Kalau nggak salah sampai 60%, 65%. Di semua survei ya? Semua survei, semua exit poll, ada beda-beda angka tetapi polanya sama. Jadi kekuatan memang Prabowo Gibran di semua kelompok usia itu dominan. Menang di semua kelompok usia. Tetapi keunggulan di usia muda, Gen Z dan milenial itu lebih besar dibandingkan dengan keunggulan pada generasi X dan generasi baby boomers. Gitu. Artinya apa? Ya, satu, seorang Gibran ini bisa diterima atau menjadi daya tarik bagi anak-anak muda, mungkin merasa terwakili. Ya. Yang kedua, ya artinya gini, kita boleh berdebat atau kita bisa bicara dari macam-macam kacamata lah ya. Tapi at the end of the day kan akhirnya angka yang bicara kan gitu loh. Bahwa ternyata mayoritas anak muda itu mendukung Gibran. Pro kontra itu biasa. Orang kan jangankan bicara soal konsep atau gagasan, soal gaya pun juga orang bisa berbeda. Dan kalau soal gaya, kita mau ngomong apa? Ya itu soal selera kok. Sama dengan Anda suka bakso atau suka suka mie ayam.
gaya, pola dan penyikapan politik seorang Kodari pada pemilu 2024 itu digugat oleh kawan-kawan Anda. Yang saya maksud itu adalah para pollster ya. Siapa? Terkhusus lagi oleh EF Saifullah Fatah, yang bahkan mengatakan bahwa Anda mengkhianati dunia survei menyurvei. Saya nggak ngerti istilahnya seperti apa. Menurut saya justru yang berkhianat terhadap apa yang sudah dilakukan itu adalah Mas EF. Seperti berkhianat tanda kutip ya. Seperti apa coba? Kan begini, Mas EF itu kan pernah mengeluarkan pernyataan ya bahwa survei 1.200 responden itu tidak selesai atau tidak sempurna lah kira-kira. Dan karena itu beliau menawarkan atau mencoba lah dengan metode yang beliau anggap lebih kokoh, yaitu interview 1.200 responden di tiap provinsi. Walaupun ternyata beliau kan tidak di 38 provinsi, di 32 provinsi saja. Jadi menurut saya itu suatu kesalahan besar. Karena apa? Karena saya ini kan udah berkali-kali 1.200 responden secara nasional itu bisa menggambarkan situasi nasional dengan akurat dan baik kok. Kenapa tiba-tiba sekarang 1.200 yang sudah berjalan dengan baik itu dianggap salah? Dan yang melakukan itu bukan cuma saya, bukan cuma Indobarometer, tetapi juga teman-teman dari lembaga survei yang lain. Misalnya katakanlah Indikator, misalnya Poltreking, misalnya Carta Politika, SMRC, dan seterusnya. Jadi sebetulnya mencoba suatu metode atau cara yang baru, ya boleh-boleh saja, tetapi saya nggak ngelihat urgensinya lah. Kecuali kalau 1.200 itu selama ini salah gitu. Yang kedua, Anda 1.200 responden kali 32 provinsi itu berapa puluh ribu itu respondennya. Anda pasti di lapangan akan membutuhkan waktu lebih lama gitu. Anda sebetulnya perlu waktu berapa lama? Kalau Anda di lapangan terlalu lama, misalnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dalam dinamika politik yang secepat ini, jadi sebetulnya banyak responden itu malah merugikan Anda. Karena data yang Anda ambil di awal, ya, dan data terakhir yang Anda ambil di belakang yang 2 bulan kemudian, itu situasinya sudah sangat berbeda. Itu sama dengan mencampur adonan lama dengan adonan baru. Oh, ini soal waktu ya? Soal waktu ya. Dan ya balik lagi, menurut saya di situ ngapain Anda melakukan sesuatu yang baru yang lama pun masih benar. Tunggu dulu. Yang kedua, Mas Evan mengatakan begini, ini yang masih bisa berubah. Ini nggak akan Prabowo Gibran ini belum tentu menang. Bahkan dia mengatakan begini, ini nggak akan sekali putaran, ini 2 putaran. Karena saya menghitung yang belum memutuskan dan yang pemilih lemah sudah milih tapi masih lemah gitu ya. Itu angkanya berapa? 30-40%. Nah, cara pandang ini sangat berbeda dengan cara pandang saya. Kalau saya menggabungkan pemilih lemah itu dengan pemilih kuat, artinya mereka sudah punya pilihan. Yang saya anggap sebagai terpisah itu adalah mereka yang belum memutuskan ya atau merahasiakan jawaban itu. Itu yang saya pisahkan. Tapi menggabungkan yang belum memutuskan dengan pemilih lemah itu salah total. Karena apa? Karena pemilih lemah itu dia belum punya pilihan, dia sudah punya pilihan, dan kalau tidak ada variabel besar yang mengubah konstelasi, maka pilihan ini tidak akan berubah. Dan terus terang selama era kampanye resmi itu, saya tidak melihat ada satu, termasuk mulai dari dari penetapan calon sampai dengan kampanye resmi, saya tidak melihat ada variabel politik besar kok yang bisa mengubah pilihan-pilihan mereka yang pemilih kuat atau pemilih lemah itu. Saya nggak ngelihat. Saya bukan seorang surveyor ya. Iya. Tapi apakah yang dilakukan Mas Aep itu metodologinya salah atau keliru? Menurut saya sih ya nggak relevan, bukan salah atau keliru ya. Nggak relevan. Kalau kemudian dia katakan saya memperbesarnya agar kemudian lebih presisi kita punya bacaannya selain soal waktu ya. Gini, error itu ada 2 macam sesungguhnya kalau dalam statistik atau dalam survei. Pertama itu statistical error, itu bisa dihitung. Memang dengan responden yang lebih besar, maka kemudian margin of error-nya menjadi lebih kecil. Nah, jadi seingat saya nih ya, kalau 1.200 margin of error-nya itu sekitar 3%. Kalau 2.500 itu 2,5%, 5.000 itu mungkin 2%. Kalau 10% itu 10.000 responden itu 1%. Gitu. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga yang namanya human error. Nah, human error ini justru akan bertambah dengan makin banyaknya data. Ya. Sekarang kalau di lapangannya itu data collecting yang nggak bagus,
error yang disebabkan oleh human error akan justru lebih besar dibandingkan dengan margin of error yang statistik itu gitu loh. Apalagi kalau soal waktunya yang rentang Betul, apa namanya itu surveinya jauh ya. Betul. Itu salah satu contoh. Nah, contoh yang lain yang menarik buat saya dalam Pilpres 2024 ini dan belum pernah terjadi sebelumnya adalah yang dilakukan oleh teman-teman di 03 khususnya yang saya baca yaitu Mas Andi Wijayanto. Pada akhir Desember beliau mengeluarkan survei yang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo dengan Ganjar Mahfud itu selisihnya nggak jauh. Nah, seingat saya pada waktu itu selisihnya udah mulai makin jauh tuh. Dan arahnya saya lupa ya, apakah waktu itu Ganjar sudah nomor 3 atau masih nomor 2. Tetapi rasanya sih sudah, kalau di akhir-akhir Desember tuh rasanya Ganjar Mahfud tuh udah peringkat 3 itu seingat saya ya. Nah, itu dia mengatakan gini, ini kebetulan saya jadi baca datanya kemarin, saya baca ulang. Prabowo Gibran 41. Kemudian Ganjar Mahfud 37, nggak jauh selisih 4%. Nah, itu beda banget dengan teman-teman survei yang lain-lain yang tadi saya sebutkan itu ya, yang udah notabene track recordnya udah kita kenal, udah kita ketahui loh. Dan beliau mengatakan angka ini adalah hasil triangulasi dari satu survei konvensional yang tadi dilakukan oleh teman-teman. Kedua itu adalah analisis media sosial yang dia sebut sebagai projective media analysis apa begitu ya. Dan yang ketiga itu adalah FGD di sekian puluh kota gitu. Nah, buat saya itu aneh. Dan saya sangat ragu kenapa. Yang namanya survei itu data kuantitatif, FGD itu kualitatif. Nggak bisa digabung, nggak bisa dicampur itu. Nah, ini pasti dicampur karena beliau keluar dengan angka kan 41, 37 dan kalau nggak salah 21. Memang surveinya Mas Andi itu menggabungkannya, udah yakin? Bahasa dia begitu, triangulasi, kombinasi dari 3 hal ini. Gitu. Nah, saya di situ sudah ragu. Ya walaupun yang buat saya tetap menjadi challenge yang menarik dari Mas Eep dan Bang Andi itu adalah mereka tetap bicara pada wilayah data ya. Nah, soal cara menangkap data itu, merekam data itu dan bagaimana mengolahnya itu soal yang lain lagi yang menurut saya jawabannya adalah hasil pemilu itu nanti gitu loh. Saya tidak bisa mengatakan mereka sepenuhnya salah gitu. Walaupun saya yakin dengan apa yang saya sudah kerjakan gitu. Nah, yang menarik lagi adalah kemarin beberapa hari yang lalu saya mendengar Mas Romi P3 ditanya di salah satu podcast. Mas Romi kaget nggak bahwa kalah gitu? Nggak terlalu juga, kita udah tahu kok gitu. Nah, kita sudah membuat juga triangulasi. Nah, istilah triangulasi ini sama nih dengan Andi Wijayanto nih. Tapi triangulasinya lain lagi. Surveinya sama, analisis media sosialnya sama, tapi yang ketiga itu beda. Kalau Andi itu FGD, kalau Romi menyebutnya jumlah kunjungan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Balik lagi, kalau menurut saya nggak bisa digabungkan data-data itu gitu loh. Jadi per hari ini sih menurut saya ini adalah hari kemenangan survei konvensional. Gitu aja. Kembali ke situ. Kembali kepada apa yang sudah dikerjakan gitu loh. Jadi yang sudah dikerjakan, yang sudah menjadi tradisi dan saya tahu saya juga di tempat-tempat lain. Sebenarnya ini bagus loh ya, Menurut saya seharusnya, saya sempat tulis di Twitter juga mengatakan gini, seharusnya semakin banyak narasi yang berpendar di ruang publik dari ruang peristiwa-peristiwa politik ini, salah satunya di survei. Soal triangulasi segala macam itu mungkin saja besok-besok akan mewarnai dunia survei kan gitu ya. Betul. Dan makanya saya bahas juga di podcast gitu ya atau di media karena buat saya itu menarik. Bahkan saya melakukan tantangan terbuka ya kepada Mas Eep ya untuk Mas Eep. Ya, Anda kan ada 2 sih sebetulnya, 2 level tantangan lah ya di situ. Pertama dia bilang akan mengalahkan Pak Jokowi dengan mengalahkan Prabowo Gibran. Nah, saya bilang saya akan membela Pak Jokowi dengan memenangkan Prabowo Gibran. Mas Eep bikin gerakan apa tuh? Warga peduli atau harga apa gitu. Saya bikin gerakan sekali putaran. Kita adu pinter aja nih, kita adu aktivis aja gitu kan, gitu. Nah, yang kedua Mas Eep, saya challenge Anda soal metode survei. Saya ngomong seperti ini di podcast bahwa saya nggak percaya dengan metode Anda yang 1.200 kali 32 provinsi itu. Buat apa? Gitu loh. Karena yang 1.200 nasional ini sudah terbukti benar. Gitu. Saya challenge beliau, ya, pakai hadiah. Saya bilang gitu kan, seharga mobil Alphard varian tertinggi kan begitu. Kalau Mas Eep nggak jawab saya,
maka kemungkinan cuma dua. Satu, ya Mas Saeb nggak percaya dengan datanya sendiri. Yang kedua, Mas Saeb bokeh, saya bilang begitu. Nah, ini sebetulnya ajakan untuk membuat ini menjadi pembicaraan publik seluas-luasnya. Saya menggunakan metode begitu kan akhirnya dibilang, wah materialistis lah apa segala macam begitu. Enggak, ini ya kita kita kan di dunia media kan kita ada konten, ada juga kemasan kan begitu. Dua-duanya harus sama-sama kuat gitu. Dan terakhir begitu nggak ada balasan ini. Kalau gitu hadiahnya saya ubah deh menjadi 10 buku gitu. Ya belum nggak dijawab juga sama Mas Saeb kan gitu. Jadi saran Bang Akbar tadi sebenarnya saya sudah jalankan, membawa diskusi ini ke ruang publik termasuk pada hari ini gitu loh. Ya kalau saya ketemu dengan Bang Andi atau ada kesempatan dengan Bang Andi ya saya akan challenge juga pada waktu itu. Saya abaikan soal hadiah mobilnya itu kan. Di sini kita tidak mengenal itu. Meskipun siapa? Hasan dengan Sunni pernah itu soal mobil itu kan. Nah, gitu. Saya kalau Hasan dia challenge-nya dia untuk hal yang kualitatif. Saya nggak pernah mau challenge untuk hal yang kualitatif karena itu di luar kontrol kita. Tapi kalau yang kuantitatif saya berani. Tapi sebenarnya bro, gugatan yang terbesar kepada Anda menyangkut dengan kampanye satu putaran itu adalah bagi beberapa orang, bagi banyak orang, sebenarnya itu Anda meletupkan hal yang mereka khawatirkan. Yakni? Apa itu? Ini menjadi gerakan di mana kemudian dia tidak berdiri sendiri tentang isu satu putaran itu, tapi itu melibatkan kekuatan-kekuatan struktural pemerintahan. Sama dengan ini adalah komando, hanya menggunakan mulut Anda saja. Yang mana yang disebut sebagai gerakan katakanlah pemerintah misalnya itu? Agar kemudian mendapat satu kali putaran itu kan harus lebih dari 50% ya, 50% plus 1. Maka berpendarlah di ruang publik bahwa melibatkan aparat segala macam gitu ya. Itu yang membuat orang sebenarnya menjadi sangat keberatan dengan gerakan yang Anda bangun itu. Seperti itu kah? Ya pertama sih ada yang keberatan tapi ya banyak juga yang mendukung. Biasalah sebuah isu dalam dunia publik apalagi dalam kontestasi pemilu itu biasa. Dan sebetulnya kalau dibilang banyak yang keberatan jauh lebih banyak yang mendukung loh. Jauh lebih banyak yang mendukung. Jadi pada waktu gerakan ini baru dimulai, kira-kira yang mendukung sekali putaran itu angkanya sudah sekitar dekat-dekat 70%. Dan di akhir menjelang coblosan itu dari survei yang ada yang mendukung tuh ada yang surveinya 80%, ada yang sudah bahkan mencapai 84% gitu. Jadi sebetulnya gagasan ini punya resonansi yang sangat positif di kalangan publik karena kalau nggak didukung kan nggak akan disetujui begitu. Dan yang kedua sebetulnya ini semua alasan-alasan yang sifatnya statistikal yang saya sebutkan tadi bahwa ini secara statistik memang sangat dimungkinkan. Yang kedua juga secara perspektif juga sangat memungkinkan. Kita tinggal menggeser misalnya perspektif mereka yang mendukung Pak Jokowi dari Prabowo Ganjar menjadi ke Prabowo. Dan mungkin salah satu yang saya itu viral ya ketika saya mengatakan, wahai pendukung 03, Anda lebih baik mendukung dan memilih 02. Karena sebetulnya kan Anda ini sama 02 dengan 03, yaitu orang-orang yang Jokower gitu, yang pendukung Pak Jokowi kan gitu. Anda kalau dukung 03 dengan lihat tren suara yang terjadi pada hari ini, suara Anda akan hangus gitu. Hangus dalam pengertian bahwa Anda tidak akan lolos ke putaran kedua kalau ada putaran kedua. Dan seandainya ada putaran kedua, maka yang akan berhadapan di putaran kedua adalah Prabowo dan Anies. Dan saya bilang kemungkinan besar nanti pada bulan Juni Anda akan ujung-ujungnya memilih Prabowo. Ngapain nunggu 4 bulan nunggu Prabowo? Anda lebih baik nyoblos Prabowo dari sekarang dan bahkan Anda bisa menuntaskan Pilpres ini dalam sekali putaran gitu. Ya, saya ingat itu. Dan belakangan ada ini lagi, ada tambahan argumentasi lagi. Kalau ini selesai dalam sekali putaran, maka nanti Anda bisa bulan puasa dengan tenang dan pada saat Idul Fitri Anda bisa salam-salaman. Kalau belum selesai sekali putaran nanti Anda di Lebaran akan sulit salam-salaman atau kalaupun salaman makan opornya agak pahit. Gitu. Saya ingat itu. Jadi sebetulnya saya menyaksikan kemarahan banyak orang soal itu. Nah, maksud saya begini. Tapi dukungan banyak orang juga, Bang. Harus berimbang dong, Bang. Tentu saja, makanya kan artinya kan kenapa sampai menang karena mendapat dukungan. Tapi kita itu di sini di forum saya tahulah. Selain soal dukungan, kita juga sedang berbicara tentang nilai di sini.
sini. Itu yang sedang saya bangun di sini. Yang saya maksud begini, tadi you belum jawab saya sebenarnya, bahwa campaign itu sama dengan dibaca oleh beberapa orang, elit dan mungkin juga lawan Anda mengatakan, oh ini adalah magma dari apa yang kami baca selama ini, penggiringan lah dan segala macam gitu kan. Maka kemudian pertanyaan berikutnya adalah begini. Sebenarnya mana ada pemilu yang bukan penggiringan? Emang 01 nggak menggiring? Emang 03 nggak menggiring? Nah, pertanyaan berikutnya adalah ini langsung kepada Anda. Sebenarnya Kodari itu disewa sebagai apa? Apakah sebagai seorang surveyor, perusahaan survei, atau tim sukses? Gini, orang butuh jawaban itu, bro. Seperti apa? Saya melihat diri saya sebagai aktivis, Saya memang punya background peneliti, tapi saya juga punya background aktivis. Saya ini aktivis di kampus semenjak dari zaman kuliah. Orang-orang seperti Fahri Hamzah, Budi Aris Setiadi, Fadlizon, Indra Piliang, siapa lagi, Zulkifli Mansyah, itu adalah mereka-mereka yang satu generasi dengan saya gitu. Nusron Wahid, gitu. Itu teman-teman yang satu generasi dan bisa dicek bahwa saya memang adalah bagian dari dinamika politik pada waktu itu, minimal di intrakampus ya. Jadi saya di Badan Permusyawaratan Mahasiswa, BPM, saya di HMI. Walaupun memang kipras terbesar saya adalah di kelompok studi. Saya ketua kelompok studi UI tahun 95-96 gitu. Dan saya mendukung pasangan Prabowo Gibran ini karena saya percaya dengan gagasan Indonesia Maju 2045 melalui Pak Jokowi. Melalui Pak Jokowi pada hari ini. Menurut saya pemimpin yang sudah punya rumusan yang jelas mengenai Indonesia Maju 2045 itu adalah Pak Jokowi gitu. Dan dia sudah punya beberapa program yang dalam tanda kutip ya menjadi andalan untuk menuju Indonesia Maju, seperti pembangunan SDM, infrastruktur, digitalisasi, hilirisasi, IKN. Nah, saya melihat orang-orang yang setia dengan gagasan itu dan mau melanjutkan gagasan itu harus didukung. Kalau you sebagai aktivis saya tahu lah tentu saja. Generasimu itu Indra, Nusron segala macam. Tapi pada bagian ini orang bertanya sebenarnya. Sebenarnya juga menurut saya pertanyaan ini agak jauh ya, karena itu menyangkut dapur ya. Tapi perlu juga orang tahu, you disewa oleh Pak Prabowo atau 02 itu sebagai konsultan riset, survei atau konsultan pemenangan? Saya nggak melihat bedanya ya. Buat saya terutama di tingkat nasional, buat saya harus punya ide dan saya melihat diri saya sebagai penggagas, sebagai pendukung ide dan gagasan. Jadi saya betul-betul melihat ini sesuatu yang penting dan karena itu saya perjuangkan. Gitu. Jadi sama seperti misalnya waktu saya mengusung 3 periode itu betul-betul saya jalankan, orang suka nggak suka, orang punya pandangan seperti apa ya terserah gitu kan. Saya mau masuk ke situ. Pendukung saya juga. Dan kayak seperti GSP itu saya ngomong aja di media, sama dengan waktu di 3 periode. Saya ngomong di media, ini nomor telepon. Kalau Anda mau bergabung, Anda mau dukung, ayo gitu. Nah, saya mau masuk ke situ. Jadi maksud saya begini. Walaupun waktu 3 periode itu gagasannya agak berbeda ya. Maksud saya begini. Walaupun saya juga belajar dari proses itu. Seorang Kodari yang orang kita pahami bahwa dia pemilik dari sebuah lembaga survei ternama bernama Indobarometer, di mana kemudian orang membayangkan bahwa ruangnya adalah wilayah survei. Peluang segala macam gitu. Tetapi ternyata isu yang Anda bawa itu betul-betul itu agenda utama dari pemenangan. Dan rada-rada menyerempet kontroversi ya. Tadi kita sudah bahas panjang lebar soal satu putaran. Yang tadi itu, yang 3 periode itu kan juga melawan logika publik gitu ya. Sebab reformasi kita itu 98 itu yang berhasil adalah membatasi masa jabatan presiden. Anda muncul dengan isu yang luar biasa itu kan, 3 periode itu. Orang jadi bertanya sebenarnya, ini Mas Kodari ini sedang membangun brand apa dalam sistem perpolitikan kita? Atau malah ingin membawa mundur ke belakang sistem perpolitikan kita? Itu apa jawabannya? Kalau saya murni melihat ke depan. Jadi buat saya semua kebijakan publik itu adalah solusi terhadap permasalahan yang ada bagi bangsa dan negara ini. Nah, soal undang-undang dasar, undang-undang, buat saya kebijakan publik itu bukan cuma sekedar misalnya bangun jalan, bangun jembatan, hilirisasi, membangun digitalisasi, bukan cuma itu.
Tetapi desain-desain kelembagaan, desain-desain konstitusi itu adalah produk kebijakan publik juga. Nah kalau balik ke belakang ya, ini kan 3 periode ini kan tahun 2021 ya. 2021 saya pertama kali ngomong ya, bulan Maret kalau nggak salah itu. Yang ya. Iya, di Mata Najwa lah pertama kali saya bicara. Itu karena saya ngelihat potensi polarisasi yang begitu besar tahun 2024 ya, berdasarkan proyeksi tahun 2014-2019 ya. Karena itulah saya melihat dalam kondisi sekarang ini kita perlu katakanlah suatu pola yang tidak biasa, dan pola yang tidak biasa menghindarkan polarisasi itu adalah dengan menciptakan paslon tunggal. Nah yang bisa menciptakan paslon tunggal lawan kota kosong itu menurut saya cuman kalau calonnya adalah Pak Jokowi. Tetapi dalam perjalanan dan interaksi saya dengan teman-teman pendukung 3 periode yang dari macam-macam kalangan itu, yang sebagian juga saya nggak pernah kenal sebelumnya, baru ketemu gara-gara gagasan itu. Kebanyakan mereka mengatakan gini, Pak Jokowi ini harus dikasih kesempatan lagi untuk memimpin. Karena memang pembangunan itu sesuatu yang harus bersifat jangka panjang. Tapi itu kan pelanggaran konstitusi total, bro. Gini loh, saya kan bukan bicara, itu akan pelanggaran kalau konstitusinya 2 periode, lalu kemudian ada pilpres Pak Jokowi bisa maju lagi. Ini enggak. Urutan saya jelas kok, di amandemen dulu konstitusinya. Urutannya jelas bro, saya ini konstitusional di amandemen dulu, baru kemudian kalau sudah diperbolehkan oleh konstitusi boleh 3 periode baru maju. Lah iya, artinya kalau di amandemen berarti itu menginjak apa yang telah kita capai bernama reformasi di 98 itu. Gini bos, yang namanya amandemen itu adalah pemikiran dan solusi pada saat itu di amandemen. Nah, kita ini bicara tentang negara yang berubah dinamis, masyarakat yang berubah dinamis. Amerika selama 200 tahun keberadaannya sudah amandemen mungkin 25 kali. Kita sudah 4 kali. Nah, 4 kali itu pada satu momentum di mana kita transisi ya dari satu fase ke fase yang berikutnya. Menurut saya usia 25 tahun sudah bisa dipakai untuk kita melihat bagaimana dalam 25 tahun ini yang kita kerjakan ini, desain yang kita rancang pada waktu itu, apakah kemudian betul-betul the best untuk kondisi Indonesia gitu. Ini satu ilustrasi nih ya, saya mau kasih satu ilustrasi yang sebetulnya dipikirkan dari sekarang nih. Kalau kita bicara polarisasi, hemat saya ya, ini mungkin akan pro kontra juga. Salah satu yang menyumbang terhadap polarisasi itu adalah desain konstitusi yang ada saat ini, yang mewajibkan pemenang pemilu presiden itu 50% plus 1. Itu hampir pasti selalu melahirkan potensi polarisasi. Kalau enggak menciptakan 2 paslon, seperti 2014-2019, kalau ada putaran kedua, ya ini sebetulnya argumentasi yang lain dari sekali putaran, dan saya yakin ini yang menyebabkan banyak orang mendukung sekali putaran. Kalau ada putaran kedua, saya hakul yakin itu kelahinya, polarisasinya akan lebih ekstrim daripada 2014-2019. Dengan perkembangan media sosial yang sekarang ini jauh lebih maju, lebih advance, dan lebih penetratif dibandingkan dengan 2014-2019 gitu. Karena itu saya mengusulkan ada amandemen kepada konstitusi agar pemenang pemilu presiden jangan lagi 50% plus 1. Saya setuju. Simple majority ketika aja. Anda mengatakan bahwa ini sudah 25 tahun nih reformasi. Harusnya sudah ada sebuah titik kesepakatan dan kesimpulan bahwa tampaknya apakah kita perlu bergeser dari semangat awal itu atau tidak. Tetapi Anda geser pada situasi di mana kemudian itu malah terlalu jauh melangkah meninggalkan apa yang telah kita capai pada 25 tahun yang lalu bernama reformasi itu. Iya, jauh nggak jauh kan relatif, tergantung orangnya. Loh iya dong. Jadi buat Anda itu jauh, buat saya itu nggak jauh. Bahwa kemudian problem gini, Bang, tunggu dulu. Problem kita di Orde Baru itu adalah Pak Harto berkuasa selama 32 tahun. Yang kemudian membuat secara ekonomi kita stabil, tetapi secara politik dan HAM dan segala macam itu kita mundur ke belakang. Harus dikatakan begini, bahwa situasi zaman Pak Harto dengan zaman sekarang kan berbeda. Sekarang ini kita punya sistem demokrasi sudah bekerja dengan optimal. Kita punya pembagian yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang kita punya multi partai, nggak kayak dulu yang partainya cuma satu, kemudian yang 2 cuma pendamping. Sekarang media sudah begitu bebas, belum lagi kita bicara media sosial. Menurut saya kita punya working democracy gitu loh. Nah, siapapun yang akan jadi presiden ke depan, misalnya ada salah satu argumentasi lah, misalnya ini saya dengar nih Ahok misalnya ngomong itu
Ibu Mega nggak setuju bahwa 3 periode. Gimana? Iya kalau presidennya dapatnya bagus kayak Pak Jokowi. Kalau presidennya jelek gimana? Jawaban saya sederhana. Seseorang yang kinerjanya tidak bagus, jangankan ngomong 3 periode. 2 periode pun tidak. 2 periode pun dia nggak dapat, nggak akan dikasih sama rakyat. Oke. Rakyat ini punya kemampuan untuk memberikan penilaian dia sendiri gitu loh. Rakyat ini punya otonomi relatif. Ya, dia punya otonomi, dia punya kemampuan untuk mengatakan ini bagus, ini nggak bagus, ini lanjut, ini nggak lanjut gitu loh. Jadi kita harus lebih percaya kepada kemampuan rakyat untuk memberikan penilaian kepada para pemimpinnya, gitu. Jadi justru pada titik itu saya mau mengingatkan bahwa Anda terlalu taken for granted, teman-teman ini banyak terlalu taken for granted terhadap kemampuan rakyat dalam memberikan penilaian, gitu. Bahwa kemudian ternyata jangan kita gunakan kata rakyat, pemilih kita itu belum sampai pada tahapan untuk mencerna seluruh risiko dari pilihan-pilihan yang you berikan itu juga tidak perlu kita pertimbangkan. Risiko yang mana? Kemampuan memahami dari pilihan-pilihan yang ekstrim itu, misalnya tambah 3 periode itu pelanggaran konstitusi, itu bisa saja membuat misalnya Pak Jokowi kalau kita tidak batasi bisa berlaku seperti Pak Harto misalnya. Tidak perlu dipikirkan itu ya. Ini kalau kita bicara pemilu ya, kalau bicara tentang pemilu, bicara tentang masyarakat. Kalau kita nunggu rakyat sampai siap kapan juga siapnya. Ya. Gitu kan, itu satu. Yang kedua, hemat saya so far so good kok. Di pilkada kita bisa berharap bahwa pilihan-pilihan yang bagus bisa akan dipilih oleh rakyat. Misalnya kayak Jawa Barat, menurut saya di antara pilihan-pilihan yang ada, Ridwan Kamil adalah salah satu pilihan terbaik. Di Jawa Timur, Ibu Khofifah adalah salah satu pilihan terbaik. Pada porsinya masing-masing ya. Kemudian di Jakarta misalnya kita bisa mendapatkan Pak Jokowi. Lalu di Jakarta ada dinamika misalnya Mas Anies terpilih, tapi rakyat kan sudah punya penilaian. Bagaimana misalnya dia dianggap bagus atau tidak bagus. Dan misalnya nanti ada pilkada di Jakarta, Mas Anies maju lagi, akan menarik untuk melihat apakah beliau akan terpilih lagi atau tidak gitu. Jadi hemat saya berikanlah kepercayaan kepada rakyat untuk memberikan penilaiannya gitu. Soal apakah kemudian dia mampu memilih atau tidak, saya punya keyakinan kalau nggak bagus nggak akan dipilih. Yang jelas di sisi yang lain, sebetulnya memang kita punya satu tantangan besar kalau bicara Indonesia Maju 2045, yaitu keberlanjutan program ya. Konsistensi program dan implementasinya. Apa yang kemarin disampaikan pada kampanye ya? Iya. Bahwasanya apa yang sudah dikerjakan, yang sudah diletakkan ini dilanjutkan atau tidak. Kalau nggak dilanjutkan, ya istilah Pak Jokowi itu kita sudah kuliah lalu balik ke SD SMP. Gitu. Negara-negara maju ini kan mereka sudah punya perencanaan jangka panjang dan konsistensi pelaksanaan rencana jangka panjang itu. Gitu. Dan sebetulnya begini. Kita kalau bicara perencanaan jangka panjang, itu kepala-kepala elit politik kita ini sebetulnya udah mengerucut loh. Umumnya mereka sudah mengatakan yang namanya perencanaan jangka panjang itu 25 tahun. Jadi harus ada keberlanjutan selama 25 tahun itu terus menerus agar itu dipastikan untuk terus berlangsung. Nah, nomor 3 sebetulnya kita balik lagi. Kalau bicara keberlanjutan ujung-ujungan orang. Rencana, konsistensi, ujungnya siapa? Siapa orang? Manusianya siapa? Iya. Oke. Begitu orangnya berbeda ya atau orangnya tidak mau melanjutkan ya nggak jalan. Oke. Kita lompatin 14 Februari. Oke, baik. Oke. Saya menganggap tanggung jawab Anda itu agak besar dalam hal mengawal pemerintahan ini. Dan kemudian saya tertarik dengan idenya sahabat kita, Jeffrey Giovanni, yang sedang menggaungkan apa yang disebut dengan Barisan Nasional. Ini terutama sih sebenarnya kepada rencana untuk pilkada nantinya. Karena ini kan kalau bicara tentang keterbelahan masyarakat itu juga sudah sampai pada tahapan bawah kan, termasuk pada saat pilkada itu. Nah, JG itu membawa ide ada Barisan Nasional. Coba tampilkan komposisinya itu. Ini misalnya ya. Jadi pemenang pemilu dalam hal ini, kalau ini sebelum saya tidak boleh mendahului keputusan KPU ya. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya hari ini adalah pemenangnya itu adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Ini data 2000 berapa ini? Yang ini sekarang. Ini sekarang? Iya sekarang. 261. Konon kabarnya. Tapi saya yakin bahwa tunggu dulu. PDI akan 128. Saya mau ngomong itu. Iya. Sabar. Jadi
analisa saya, informasi saya dan kita sependapat bahwa setidaknya ada 3 partai di sini tuh bisa lompat ke sana. Oh, enggak gini. Jumlahnya saja, jumlah kursi ini menurut saya jumlah kursi loh 2019. 2019. Bukan 2024. Iya, betul. Ya. Tetapi maksud saya ini kan bisa lompat nantinya ke sana. Jadi ada 2 atau 3 partai di sini dibawa ke sana. Kita tinggalkan itu soal berapa komposisinya. Yang saya maksud adalah Jeffrey Giovanni, Bro JG itu mengusulkan ada barisan nasional. Satu barisan nasional itu adalah barisan pemenang pemilu, siapapun nantinya diputuskan oleh KPU, dan satunya lagi yang tidak memenangkan pemilu alias kalah di situ loh. Harus disiplin di situ. Bahwa kemudian ada partai yang awalnya tidak mendukung Pak Prabowo nanti akan gabung ke sana. Bahasanya JG itu gini. Ya saya membayangkan Pak Prabowo akan mengatakan gini sama partai-partai ini, boleh ikut, tapi ini loh kesepakatan koalisi gitu ya, kira-kira gitu. Pada bagian itu, kalau dibawa pada konteks pemilu kada itu saya setuju. Agar kemudian yang namanya jual beli tiket menjadi bisa minimalisir, keterbelahan di masyarakat juga bisa. Dan asik karena ada 2 kandidat ya, kandidat dari barisan nasional dan kandidat dari barisan barisan rakyat loh, apalah namanya gitu kan. Bahwa ini menjadi tidak mudah idenya saya setuju, sebab partai-partai akan mengatakan gini, waduh, pada kasus-kasus dimana otonomi saya bukan cuma otonomi, bisa kehilangan pendapatan kita ini, kira-kira seperti itu. Tetapi menurut saya, Bro, ini ide bagus. Sebagai orang yang tanggung jawabnya besar pada kemenangan kandidat Anda yang Anda pilih itu, apa rencanamu menyangkut itu? Ya, saya pertama setuju ya dengan gagasan koalisi permanen. Sebetulnya ini gagasan sudah lama, tetapi kita belum menemukan formasi ini karena menurut saya ujung-ujungnya balik lagi orang-orangnya gitu. Nah sekarang ini peluang untuk terbentuk mungkin lebih besar karena apa? Karena orang tokoh-tokoh utama Republik pada hari ini seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo itu memiliki kedekatan emosi dan kedekatan pemikiran yang kuat lah begitu, sehingga potensi adanya koalisi yang permanen ini akan lebih terbuka di tahun 2024 dan 2029. Kalau kita bicara koalisi permanen, hemat saya cara membaginya bukan berdasarkan koalisi pilpres yang sekarang ini, tetapi lebih kepada mana partai-partai yang akan gabung di pemerintahan dan mana partai yang akan berada pada oposisi, gitu. Nah, ngelihat perjalanan Republik, perjalanan partai politik dan perjalanan pemerintahan, maka siapapun presidennya, hemat saya itu akan mencari angka dukungan sekitar 70-80% kursi DPR. Untuk kestabilan pemerintahan. Betul. Kan ada yang mengatakan, kenapa nggak cuma 55% atau 60%, kan udah lebih dari 50%. Itu nanti bisa riskan loh. Kalau satu partai lari, semua perencanaan batal dan gagal. Dan perencanaan itu sendiri sesuatu yang sangat mahal dan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi jangan dianggap enteng bahwa suatu rencana itu batal, itu punya konsekuensi yang ringan. Konsekuensinya sangat-sangat besar sebetulnya. Nah, karena itulah kemudian kalau lihat komposisi pada hari ini, hemat saya nanti partai yang akan dioposisi, kemungkinan ya dari pernyataan-pernyataan yang ada, itu PDI Perjuangan. Mungkin dengan PKS barangkali. Bisa juga nanti ada PDI Perjuangan sendiri, PKS masuk ke dalam, walau alam. Dan PDIP sendiri di luar. Bisa jadi. Tetapi memang oposisi harus tetap ada. Karena Pak Jokowi ya, yang saya pahami, Pak Jokowi itu tidak pernah berpikir bahwa semua partai ke dalam parlemen. Ini penting disampaikan karena apa? Karena ada cerita mengenai dulu Demokrat mau diambil alih supaya masuk ke dalam pemerintahan ya. Menurut saya enggak ada urgensi itu. Pak Jokowi itu sadar betul bahwa ini paling tidak kita bicara pada era Pak Jokowi ya dan pemikiran Pak Jokowi. Pak Jokowi itu percaya bahwa tetap harus ada oposisi di pemerintahan dan di DPR untuk menyalurkan pandangan-pandangan yang tidak puas, yang berbeda dengan presiden. Tapi kalau cuma satu juga mungkin nggak kecapean sendiri, Bro. Kan begini, Chief. Ini kan semua juga tergantung dinamika yang ada. It takes two to tango kan gitu. Yang ini mau merangkul, yang sana belum tentu mau dirangkul kan begitu kan. Jadi semuanya nanti kan ujung-ujungnya kan harus pembicaraan satu dengan yang lain. Dan Bro tadi juga sudah mengatakan Anda boleh masuk tapi ada terms and conditionnya kan begitu kan. Belum tentu ketemu kan terms and conditionnya. Tetapi saya mau kasih perspektif saja bahwa siapapun yang akan jadi presiden, mau Prabowo, mau Ganjar, mau Anies,
pasti akan ngejar angka 70-80% Pasti itu. Nah, maksud saya begini, bro, kita mendekati akhir dari diskusi kita. Menurut saya, kalau misalnya Anda lebih jauh lagi nih melakukan pendampingan pada dalam hal ini Pak Prabowo dan Gibran ya, dengan meyakinkannya bahwa ini adalah formula yang bagus bagi perjalanan demokratisasi kita dalam konsolidasi demokrasi kita, bagus loh. Iya, betul. Anda bisa kan, saya yakinlah saya pasti didengarin lah. Gini, sebetulnya lebih jauh lagi. Kalau up to Pak Prabowo, ini koalisi akan 3, termasuk PDI Perjuangan. Koalisi akan? Termasuk 3 besar ini, 3 partai terbesar ini, Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Justru yang di luar mungkin PKS atau dengan siapa gitu. Menarik nih. Ini apa maksudnya nih? Iya, sebetulnya kalau Pak Prabowo itu kan saya mau merangkul semua kan. Nah, kalau kembali kepada Pak Prabowo dan apalagi mengingat hubungan beliau yang sebetulnya sangat bagus dengan Ibu Mega, dengan PDI Perjuangan, sebelum Pilpres ini, ya pasti akan mau di dalam itu ada PDI Perjuangan. Jadi ingat teori dasar tentang koalisi itu kan harusnya berdasarkan kesamaan ideologi. Karena itulah kemudian sesungguhnya yang paling alami dan ideal itu adalah semua partai nasionalis itu bergabung. Tapi itu kan sejak dari awal kita gagal di situ, bro. Nah, maksud saya ini informasi menarik nih. Sebelum saya kelupaan. Ada kemungkinan itu? Ada. Informasi bagus nih. Jadi PDIP, Golkar dengan Gerindra. Tetapi kan balik lagi, apakah kemudian Ibu Mega dan PDI Perjuangan mau masuk? Katakanlah misalnya itu dilakukan. Saya mau bertanya, terus Demokrat dengan PAN diapain? Ya open to discussion. Kan begini, kita itu yang gini, kalau kita bicara koalisi itu kan kita bicara intinya dulu, baru kemudian yang lain-lainnya kan begitu kan, gitu. Jadi ya mungkin saja akan terjadi semacam diskusi juga nanti. Jadi mungkin saya masuk ke dalam, tapi yang ono jangan. Bukan, bro. Gini loh, kalau orang lain yang ngomong tentang ini, saya anggap adalah sebuah ide gitu kan. Tapi kan lu yang ngomong gini kan. Ini menjadi istimewa nih kan. Jadi saya ingin mengatakan begini, tampaknya saya mendapatkan clue dari diskusi ini bahwa ada kemungkinan itu. Dari kacamata Barisan Nasional, dari kacamata koalisi permanen, apakah bentuk koalisi yang lebih kokoh dibandingkan dengan PDI, Golkar dan Gerindra? Ada nggak yang lebih kokoh daripada itu? Dari sisi ideologi tak ada lagi. Pokoknya semua nasionalis ada di situ. Dari jumlah kursi, kokoh banget ini nanti. Tapi kan Partai Demokrat juga nasionalis, Nasdem juga nasionalis. Ya balik Tengah lagi. juga di situ, gimana dong? Ya kita bicarakan pasti pilar utama itu pilar yang besar. Dan ini balik lagi bukan mustahil kalau kita bicara dinamika politik, kalau 3 ini udah gabung, bukan cuma sekarang, ke depan akan solid banget kan. Gitu. Saya memang biasa tunggu dulu. Gitu. Tunggu dulu. Ini sebenarnya ente mau ngomong apa sama gue nih soal ini nih? Bicara koalisi permanen dan Barisan Nasional. Saya ini justru paling konsisten loh sama Abang, Barisan Nasional. Iya, paham. Iya kan Barisan Nasional. Tapi kan? Lagi-lagi saya katakan gini, ini lu yang ngomong bro, bukan orang lain. Oke, gue revisi, Barisan Nasionalis. Barisan Nasionalis. Isinya cuma 3. Isinya Gerindra. Inti. Gerindra. Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan. Demokrat? Saya cuma bisa bilang begini. Koalisi di Indonesia ini baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif itu pasti akan melibatkan partai-partai Islam. Islam itu ada 2 di Indonesia ini, Islam tradisional, dan Islam modernis. 2 itu harus terwakili. Walaupun harus dikatakan juga partai-partai nasionalis ini memang paling nyaman, paling alami dan istilahnya langsung klik kalau dengan partai Islam tradisional. Gitu. Jadi akhirnya kan yang intinya dulu, yang ideologinya sama, kemudian kakinya paling gede semua. Itu dulu yang penting. Secara konsepsional iya, tapi kan saya bicara tentang realitas. Realitasnya adalah Pak Prabowo didukung oleh partai-partai yang dalam Bang Ege bicara apa mengenai Bang JG itu bicara apa ya tentang isi Barisan Nasional. Saya nggak tahu sampai sana nggak isinya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dia menyebut nggak isi Barisan Nasional itu partai apa saja? Isi Barisan Nasional itu adalah partai-partai pemenang pemilu yang ada di dalamnya. Loh ya bener kan, PDI pemenang pemilu kan? Bukan pemenang. Koalisi. Ya di situ mungkin perbedaan kacamata saya dengan Bang JG. Oke. Iya, buat saya dasarnya bukan koalisi pemilu pencalonan presiden, tapi koalisi partai-partai yang mau menjadi bagian dari pemerintahan.
Tapi 2024, 2029. Tapi saya tidak terlalu yakin bahwa itu bisa terlaksana, bro. Sebab pura-pura Anda loh bagaimana sudah bekerja setengah mati pada saat pilpres loh. Gini, kita itu di Indonesia ini punya 2 kamar koalisi pemerintahan dan koalisi pemilu. Oke. Jadi ada yang paralel, ada yang nggak paralel. Ya anggaplah Demokrat tetap di dalam, tapi yang lain-lain kan ada yang masih di luar kan. Sampai hari ini kan PKB kan nggak ada tanda-tanda mau masuk. Tinggal dicolek tuh. Lo ya kan sekarang mau dicolek apa enggak kan begitu kan? Gitu. Misalnya gini, kalau kita bicara PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, lalu Demokrat di dalamnya, ya Nasdem mungkin enggak, bisa juga. Walaupun sudah ketemu dengan Pak Jokowi kan, bisa juga enggak gitu. Tapi kalau perlu wakil dari Partai Islam Nasionalis bisa juga P3. Islam Tradisionalis P3 juga bisa. Gini, sekarang ini ada 2 partai yang mewakili kelompok Islam tradisional, PKB dan P3. Lalu 2 partai yang mewakili kelompok Islam modernis, PKS dan PAN. Kan bisa salah satu diambil, nggak harus dua-duanya kan? Gitu. Artinya apa yang you sampaikan ke saya ini masih ide seorang Kodari ya? Ya. Kenapa? Takut kejadian? Kok ragu-ragu ngomongnya? Kok ragu-ragu ngomongnya? Iya, saya ini cuma analisis saja, bukan sesuatu yang saya perjuangkan, enggak, cuma analisis saja. Secara konsep saya yakin itu bagus. Tetapi saya juga realistis bahwa dari pernyataan-pernyataan, dari simptom-simptom yang ada, dari data-data yang ada pada hari ini PDI Perjuangan tuh mau di luar gitu loh. Saya kan berbicara sesuatu kan selalu berdasarkan data. Bicara sekali putaran dasarnya data gitu. Nah, tapi saya selalu mengatakan begini, kalau bicara kualitatif pasti lebih hati-hati dan tidak bisa seketat kalau ngomong kuantitatif itu. Nah ini kan data kualitatif, jadi kita nggak bisa sekuat kita bicara kualitatif. Saya terima bagaimana caramu bersembunyi dari kejaran saya soal itu kan. Tapi akan sangat menarik kalau PDI Perjuangan bersama dengan Golkar dan bersama dengan Gerindra. Itu kokoh sekali itu. Kita mendapatkan banyak sekali perdebatan soal itu. Bagian terakhir dari diskusi kita. GG dalam isu itu, dalam usulan itu, dalam wacana itu ada yang menarik. Bahwa memikirkan dan berpikir serius bahwa Pak Jokowi yang akan menjadi koordinator dari koalisi Barisan Nasional itu. Saya sempat tanya bagaimana formula kerjanya. Jadi kebijakan-kebijakan besar di negara itu digodok dari koalisi nasional, kemudian itu nantinya dikomunikasikan dan diserahkan kepada presiden sebagai mandataris sebagai pemenang pilpres. Sejujurnya saya tidak ketemu bagaimana memahaminya. Sebab justru di kepala saya ini awal dari keretakan keduanya, dalam hal ini Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini itu apa? Sorry? Ini itu apa? Ini apa? Yang tadi barusan dibilang ini adalah awal keretakan tuh apa? Iya, keretakan antara hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sesimpelnya begini. Barisan Nasional itu? Iya. Nggak, jadi idenya, Barisan Nasional justru membuat Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan retak. Ada dua kendali, Bro. Ada 2 kendali. Kendali koalisi nasional di tangannya Pak Jokowi. Kalau usulan dan ide itu disetujui ya. Sementara di sisi lain presidennya adalah Pak Prabowo. Saya belum terlalu memahami bagaimana kedua belah pihak, terutama sekali secara personally antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menempatkan diri pada situasi yang rumit ini. Iya, pertama memang itu kan suatu gagasan ya yang menurut saya ya kita pada hari ini kalau kita bicara mekanisme formal dari pemerintahan kita nggak ada itu, konsep itu tuh nggak ada. Tetapi ini kan sebuah ide dan gagasan politik, sebuah terobosan politik. Oh iya, tentu saja, makanya kita bicarain. Dan gini, ruang itu menjadi mungkin dan tidak mungkin tergantung persepsi kita mengenai hubungan dan relasi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kalau ini 2 orang yang dianggap sebagai duit tunggal, dalam pengertian yang sebenarnya ya, bukan cuma sekedar simbolik ya, gitu, bahwa mereka ini ternyata memiliki banyak persamaan dan punya banyak pemikiran yang sama, maka menurut saya itu sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin. Artinya kan begini, Pak Prabowo bekerja dalam konteks sebagai eksekutif melaksanakan program-program pembangunan. Nah, dia memerlukan sokongan politik. Selama ini mungkin itu 2 hal itu dikerjakan oleh orang yang sama. Presiden itu dia mengerjakan yang teknokratis, dia juga menggalang dukungan dari partai politik kan begitu. Tetapi bukan mustahil kan bagi tugas.
Saya kerjain yang eksekutifnya, Anda tolong bereskan yang politisnya. Gitu. Dan itu akan menjadi sangat menarik. Kalau dua orang ini punya pikiran yang sama, ya satu visi satu misi, istilahnya betul-betul sudah, kalau kayak pemain bola itu nggak ngelihat lagi operannya pasti menuju ke arah gol yang sama, itu akan sangat mungkin. Tapi kalau persepsi kita hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi ini barangkali dua-duanya punya kepribadian atau tujuan yang berbeda, maka kemudian dua orang ini akan menjadi musuhan atau awal dari konflik gitu. Bahkan sejak kalau awal, saya kasih ilustrasi kan begini, misalnya gini, antara Pak Jokowi dengan Bu Mega, bisakah kita dari awal mengatakan bahwa beliau berdua ini soulmate atau duit tunggal? Kan enggak kan? Enggak. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan-perbedaan kepentingan, benturan-benturan, itu menurut saya sih sangat bisa dipahami kalau kita runtut dari gini bro, masalahnya adalah dua posisi itu sama sentralnya dan beban politiknya itu sama beratnya. Satunya adalah koordinator koalisi, ya. Kemudian satunya lagi adalah presiden, di mana kemudian pada satu titik nantinya mereka harus bertemu. Saya tidak terlalu yakin formulasinya gitu, karena belum sudah ada gugatan dari Budiman Sujatmiko nih. Budiman Sujatmiko mengatakan gini. Koalisi pemerintahan ada di tangan Prabowo, bukan di tangan Jokowi. Sebetulnya ini kan mirip-mirip juga dengan dengan hubungan antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah, presiden dengan wakil presiden. Agak mirip ya sampai level tertentu. Bahwa sebetulnya bagaimana presiden atau kepala daerah itu memberikan kepercayaan dan wewenang kepada wakilnya. Ini ilustrasi untuk sektor yang lain ya gitu. Bagaimana? Pertanyaan yang sama sebetulnya akan menarik untuk kita lihat untuk seorang Gibran. Peran apa yang akan dimainkan Gibran ke depan? Betul. Apakah Gibran akan menjadi, mohon maaf pajangan, apakah Gibran akan memainkan peran yang minimalis seperti kebanyakan wakil presiden kita, atau dia akan memainkan peran yang maksimalis? Ya itu yang kita lihat ke depan. Kalau maksimalis, ya misalnya salah satunya menjadi koordinator dari koalisi itu ya? Bisa. Oke. Bisa juga kemudian diberikan tugas-tugas pengawasan di bidang tertentu atau mengkoordinasi bidang tertentu. Gitu. Ya itu satu hal lah. Tapi kita bicara tentang Barisan Nasional itu tadi, di mana rencananya JG itu Pak Jokowi sebagai koordinator. Betul. Makanya saya butuh penjelasan bro soal itu. Ya itu yang saya persepsikan kan. Memang saya diskusi dengan Bang Jeffrey, tetapi kan alam pikiran kami mungkin garis besarnya sama, tapi kalau bicara detail kan mungkin bisa berbeda-beda. Gitu. Hemat saya sih sebetulnya sedang dipelajari. Singkatnya begini sih, saya terus terang pernah ngomong sama Bang Jebang, Barisan Nasional itu kita harus belajar dari negara lain. Misalnya Malaysia yang telah mengimplementasikan konsep ini dari sekian tahun. Kok bisa jalan? Bahkan saya spesifik ngomong dengan beliau, Bang coba ada riset lah itu tentang Barisan Nasional di sana itu kenapa sih bisa kokoh begitu lama dan awet, itu apa sih formatnya gitu? Apa yang mengunci atau menyatukan mereka? Tetapi kan lama di sana Barisan Nasional itu tidak mengambil porsi seperti yang, kalau saya tidak keliru memahami idenya JG, tidak sespesifik dengan tugas yang akan dilakukan Pak Jokowi pada rencana Barisan Nasional ini. Ya. Karena begini, riset itu sendiri juga belum selesai setahu saya. Jadi nggak bisa dijawab. Saya cuma bisa mengingatkan Bang, satu gagasan itu tentu kita harus belajar dari yang sudah melaksanakan. Ya makanya saya tertarik. Saya bilang sama JG, aku suka usulan ini. Setidaknya yang kita bisa lihat perubahan. Satu usulan yang bisa disampaikan sih, sebetulnya kita bisa studi banding ke sana. Saya, Bang Akbar, JG gitu kan, datang ke Malaysia, kita ketemu dengan teman-teman politisi Malaysia di sana, bertanya mengenai bagaimana sebetulnya Barisan Nasional itu dikonstruksi, kenapa bisa bertahan, ruang lingkup pekerjaannya apa saja. Ya. Nah itu setuju saya. Ya, yuk kita habis ini ke kita Malaysia. Harus beritahu sama JG. Nanti dari Malaysia kita ke Singapura ngopi sama dia. Habis itu cerita di sini. Ternyata temuan kami begini-begini. Kira-kira modifikasinya untuk Indonesia begini-begini. Ya yang penting kan begini. Bagaimana ide dan gagasan Indonesia Maju 2045 itu dikawal ya. Dikawal. Dan buat saya ya itulah salah satu PR hidup saya pada hari ini. Mengawal program Indonesia Maju 2045. Kalau kita gagal jadi negara maju 2045, seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, kita akan terjebak menjadi negara kelas menengah selamanya. Gitu. Dan itu sesuatu yang bukan kabar yang baik ya, karena kita tentu ingin anak cucu kita ke depan akan punya penghidupan yang lebih baik. Kita pengen Indonesia menjadi negara nomor 4, nomor 5 terbesar ekonominya, punya teknologi yang maju, punya kualitas kehidupan yang juga bagus seperti negara maju lainnya. Begitu abangku. Thank you ya. Sama-sama. Luar biasa. Pemirsa, tidak semua pikiran Muhammad Kodari, sahabat saya ini, junior saya ini sebenarnya ini bisa saya setujui. Ada banyak yang harus saya debat ya.
Ada beberapa yang saya katakan oke, saya setuju. Tapi ada juga yang saya katakan tidak bisa. Contohnya 3 periode. Saya tidak bisa menerima itu. Tetapi forum ini adalah forum di mana kemudian kita bercakap-cakap. Dan sejujurnya pada beberapa bagian saya mau berterima kasih sama Pak Kodari. Kenapa? Keberaniannya untuk mengambil positioning yang bahkan sangat tidak populer, tetapi menawarkan cara pandang yang berbeda, setidaknya itu bisa membuat kita menjadi lebih atraktif lagi dalam berimajinasi tentang negara. Lebih maju lagi untuk membayangkan tentang bagaimana seharusnya kita bernegara. Kita bisa setuju, kita juga bisa tidak setuju. Tapi setidaknya kita ada keinginan untuk terus melihat peluang-peluang yang kita bisa ambil untuk kita lebih baik lagi. Pada bagian itu saya harus mengakui sahabat saya ini. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.